Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Putri Karismadani dengan NIM 1908102779. Saya akan membantu kelompok 7 untuk melakukan presentasi intervensi psikologi pendekatan psikoanalisis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu Jackson Wenda dengan NIM 17081289, Alfriandi Irfa dengan NIM 18081853, Maulana Abdul Aziz dengan NIM 1908101170, Bagus Akmal Sanjaya dengan NIM 190810205, Lutfi Satrio Wicaksono dengan NIM 190810233, Sherin Natasha Elmalia dengan NIM 190810269. Dan saya sendiri Putri Karismadani dengan NIM 1908102779. Oke, baiklah, saya akan membacakan topik pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama, teori utama pendekatan psikoanalisis. Yang kedua, tokoh pendekatan psikoanalisis dan kontribusinya. Yang ketiga, teknik dan langkah-langkah yang digunakan. Yang keempat, peran konselor dan proses terapik. Dan yang terakhir, permasalahan psikologis dan cara penanganannya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai teori utama yang ada pada teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah teori yang berusaha menjelaskan mengenai hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapi. Psikoanalisis berasal dari uraian tokoh psikoanalisa yaitu Sigmund Freud, yang mengatakan bahwa gejala neurotik pada seseorang timbul karena tertahannya ketegangan emosi yang ada. Ketegangan yang ada kaitannya dengan ingatan yang ditekan, ingatan mengenai hal-hal traumatik dari pengalaman seksual pada masa kecil. Terapi psikoanalisis dapat dilakukan pada individu untuk melepaskan impuls secara sehat, melakukan reedukasi, dan memperkuat fungsi ego berdasarkan realitas, termasuk untuk memperluas persepsi ego agar lebih menyetujui ID sehingga tidak mempersepsikan bahwa semua kebutuhannya harus dipenuhi. Psikoanalisis juga dapat dilakukan untuk mengubah isi superego agar standar moralnya tidak korektif. Dalam pendekatan psikoanalisis, terapis berperan dalam membantu klien mencapai kesadaran diri dan mengembalikan klien pada realita sehingga dapat mengendalikan tingkah laku impulsif dan irasional. Melalui terapis, klien akan belajar mengartikan proses yang telah ia jalani untuk memahami masalahnya dan mengetahui solusi yang akan dilakukan dan paling memungkinkan untuk dilakukan. Agar mencapai hasil terapi yang maksimal, klien harus jujur dalam mengeksplorasi dirinya pada terapis. Klien juga harus memiliki kesediaan untuk menjalani proses hubungan dalam terapi demi mencapai pemahaman atas dirinya sehingga dapat mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Tokoh dan kontribusinya dalam pendekatan psikoanalisis. Tokoh pengemban dan penemu pendekatan psikoanalisis adalah Sigmund Freud. Teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Freud kerap berubah dalam pemikiran dasar maupun arahnya. Pemahaman Freud tentang kepribadian manusia didasarkan pada pengalaman-pengalaman dengan pasiennya, analisis tentang mimpinya, dan bacaannya yang luas tentang beragam literatur ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Pengalaman-pengalaman ini menyediakan data yang mendasar bagi evolusi teorinya. Observasi dan konsepnya tentang kepribadian terus mengalami revisi selama 50 tahun terakhir hidupnya. Meskipun teorinya terus berevolusi, Freud menegaskan bahwa psikoanalisis tidak boleh jatuh ke dalam elektisisme. Dan murid-muridnya yang menyimpang dari ide-ide dasar ini segera akan dikucilkan secara pribadi dan profesional oleh Freud. Freud sendiri menganggap dirinya sebagai ilmuwan.
C. Teknik dan langkah-langkah intervensi, pendekatan psikoanalisis. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam intervensi psikologi pendekatan psikoanalisis antara lain yang pertama yaitu asosiasi bebas sebagai teknik utama dalam psikoanalisis. Salah satu pasien Freud menyebutkan bahwa metode asosiasi bebas sebagai penyembuhan dengan bicara. Maksudnya suatu metode terapi yang dirancang untuk memberikan kebebasan secara total kepada para pasien dalam mengungkapkan segala apa yang terlintas di benaknya, termasuk dengan mimpi-mimpi, berbagai fantasi, dan hal-hal konflik dalam dirinya tanpa diagenda, dikomentari, dipotong, apalagi disensor. Kemudian yang kedua yaitu interpretasi atau penafsiran adalah prosedur dasar yang digunakan dalam analisis asosiasi bebas, analisis mimpi, dan juga analisis transparansi. Caranya adalah dengan tindakan-tindakan terapis untuk menyatakan, menerangkan, dan mengajarkan kepada klien makna-makna tingkah laku yang dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan juga dalam hubungan terapik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, analisis mimpi. Bagi Freud, mimpi merupakan perwujudan dari materi atau isi yang tidak didasari, yang memasuki kesadaran yang lewat yang tersamar dan bersifat halusinasi atas keinginan-keinginan yang terpaksa ditekan. Bagian teori ini tentang mimpi yang paling hakiki dan paling vital bagi Freud adalah adanya kaitan antara distorsi mimpi dengan suatu konflik batiniah atau semacam ketidakjujuran batiniah. Analisis mimpi merupakan prosedur yang penting untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu klien untuk memperoleh pemahaman kepada masalah-masalah yang belum terpecahkan oleh klien tersebut. Kemudian yang keempat, analisis dan interpretasi resistensi. Freud memandang bahwa resistensi merupakan dinamika tak sadar yang digunakan oleh klien sebagai pertahanan terhadap kecemasan yang tidak bisa dibiarkan, yang akan meningkat jika klien menjadi sadar atas perasaan yang direspres tersebut. Analisis dan penafsiran resistensi ditunjukkan untuk membantu klien agar menyadari alasan-alasan yang ada di balik resistensi sehingga ia bisa menanganinya. Terapis akan meminta klien menafsirkan resistensi. Tujuannya adalah untuk mencegah material-material mengancam yang dapat memasuki kesadaran klien dengan cara mencegah klien mengungkapkan hal-hal yang tidak disadarinya. Kemudian yang kelima, analisis dan interpretasi transferensi. Transferensi adalah pengalihan sikap, perasaan, dan hayalan pasien. Transparansi berarti proses pemindahan emosi-emosi terpendam atau ditekan sejak awal masa kanak-kanak oleh pasien kepada terapis. Transferensi ini dinilai sebagai alat yang sangat berharga bagi terapis untuk menyelidiki ketidaksadaran pasien karena alat ini mendorong klien untuk menghidupkan kembali berbagai pengalaman emosi dari tahun-tahun awal kehidupannya. Teknik analisis transferensi ini dilakukan agar klien mampu mengembangkan transferensinya guna mengungkapkan kecemasan-kecemasan yang dialami masa lalu atau masa anak-anak, sehingga terapis punya kesempatan untuk menginterpretasikan transferen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam intervensi psikoanalisis. Yang pertama, menciptakan hubungan kerja dengan klien. Kemudian yang kedua, tahap krisis bagi klien yaitu kesukaran dalam mengemukakan masalahnya dan melakukan transferensi. Kemudian yang ketiga, ada tilikan terhadap masa lalu klien, terutama pada masa kanak-kanaknya. Kemudian yang keempat, itu ada pengembangan resistensi untuk pemahaman diri. Kemudian yang kelima, ada pengembangan hubungan transferensi klien dengan konselor. Dan yang keenam, ada melanjutkan lagi hal-hal resistensi. Kemudian yang ketujuh, menutup wawancara konseling. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai peran konselor dan proses terapeutik yang terjadi selama proses intervensi berlangsung.
Dalam proses terapi, terjadi suatu hubungan proses terapeutik, di mana dalam proses ini, terapis membentuk kembali struktur karakteristik individual dengan membuat kesadaran yang tidak disadari, di mana dalam prosesnya, terapis menekankan dimensi afektif. Proses ini difokuskan pada upaya mengalami kembali pengalaman masa anak-anak, yang kemudian pengalaman masa lalu itu direkonstruksi, dibahas, dianalisis, dan ditafsirkan dengan sasaran merekonstruksi kepribadian individu. Terapis sebagai orang yang menjalankan proses terapi memiliki fungsi dan peran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analis membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, kejujuran, keefektifan dalam melakukan hubungan personal, dalam menangani secara realistis, serta dalam memperoleh kendali atas tingkah yang impulsif dan irasional. Selanjutnya, menafsirkan dan menganalisa proyeksi klien dengan analis membangun hubungan kerja dengan klien, di mana analisis harus banyak mendengar dan menafsirkan. Yang ketiga, klien berbicara. Analis mendengarkan dan berusaha untuk mengetahui kapan harus membuat penafsiran untuk mempercepat proses penyingkapan hal-hal yang tak disadari, di mana analis mendengarkan kesenjangan-kesenjangan dan pertentangan pada cerita klien. Selanjutnya yang keempat, mengartikan mimpi dan asosiasi bebas yang dilaporkan klien dengan mengamati klien secara cermat selama proses terapi berlangsung, dan peka terhadap isyarat-isyarat yang menyangkut perasaan-perasaan klien terhadap analis. Selanjutnya yang kelima, mengorganisasikan proses-proses terapeutik. Perhatian khusus pada penolakan-penolakan klien dan merumuskan masalah klien. Yang keenam, fungsi utama analis adalah mengajarkan arti proses terhadap klien, sehingga klien mampu memperoleh pemahaman terhadap masalahnya, mengalami peningkatan kesadaran atas cara-cara untuk berubah. Permasalahan psikologi yang dapat ditangani dan cara penanganannya. Beberapa contoh permasalahan psikologi yang dapat ditangani antara lain adalah seperti masalah dalam menjalin hubungan dengan orang lain, masalah yang berkaitan dengan akademik, depresi, kecemasan, trauma, dan masalah di masa lalu yang mengganggu fungsi seseorang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Contoh intervensi psikoanalisis dalam menangani klien. Pertama-tama, terapis akan mendengarkan cerita klien mengenai kehidupannya. Tahap selanjutnya akan masuk pada tahap proses psikoanalisis, perawatan intensif, dan menggunakan kekuatan alam bawah sadar. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 7. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.